Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nama saya Fajar Putra Fatara dengan NIM 0704 20 30 40 akan menjelaskan materi mengenai struktur hewan. Lebih tepatnya saya di sini mengambil materi sistem respirasi pada manusia. Baik, tanpa berpanjang lebar, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem respirasi pada manusia ini. Nah, di sini nanti saya akan kumpas tuntas secara jelas mengenai sistem respirasi pada manusia ini. Sistem respirasi atau respiratory system, dimana kalau kita pahami dari dulu, dimana sistem respirasi ini adalah sistem pengendalian atau sistem pernapasan yang melalui masuknya oksigen melalui rongga hidung sampai nanti berakhir di alveolus dan paru-paru. Nah, sebelumnya di sini sistem respirasi ini dia disebut juga itu sebagai suatu sistem pernapasan, di mana suatu sistem organ yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, di mana pada sistem pernapasan ini dia ada sistem yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan itu berlangsung, di mana ada organ-organ yang memiliki peran aktif dalam proses sistem respirasi ini. Di mana kalau dari suatu strukturnya, nah, pertukaran oksigen itu dia antara atmosfer dan darah, serta dia pertukaran karbon dioksidanya itu di antara darah dan atmosfer. Nah, selain itu juga terdapat juga respirasi internal, di mana dia terjadi di dalam, di mana gas itu dia bertukar antara darah dan sel jaringan. Itulah dia pada respirasi internal. Selanjutnya, dalam pembagian struktur utama dalam suatu sistem respirasi, nah, sistem pernapasan terdiri dari jalan napas, saluran napas, serta paru-paru. Struktur saluran napas ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea, di mana memiliki masing-masing dalam sistem pernapasan. Sedangkan pada bagian bawah atau terdapat pada bagian dalam tubuh, nah itu seperti bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, seperti pada umumnya yang namanya kita sedang membahas tentang sistem respirasi, nah itu tak luput dari namanya organ-organ yang berperan aktif dalam membantu kita dalam bernafas. Nah, dalam bernafas umumnya itu manusia itu membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Tapi jika seseorang tersebut terlalu bekerja atau terlalu beraktivitas secara ekstra, nah otomatis itu kadar kebutuhan oksigennya pasti lebih besar. Contohnya itu seperti kita sedang berlari lah misalnya dalam olahraga. Nah, dimana perbedaan ini ketika kita sedang berlari, tentu kita akan menghirup udara itu lebih cepat, lebih besar gitu. Karena kita aktivitas dari kita sedang berolahraga tadi. Selanjutnya itu orang-orang yang melakukan aktivitas berat itu mengambil oksigen itu pasti dia dibanding orang yang tipis ringan, nah itu pasti berbeda, di mana tubuh yang lebih besar dalam beraktivitas itu memiliki kapasitas oksigen yang dibutuhkan lebih besar juga daripada seseorang yang beraktivitas ringan. Kemudian sini kita masuk ke fungsi sistem respirasi. Nah, apa saja sih fungsi dalam sistem respirasi ini? Dimana hanya kita ketahui pasti sistem respirasi ini ya fungsinya untuk bernapas. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang saya ambil dalam kita melakukan pernapasan, di mana yang pertama adalah sistem respirasi ini berfungsi sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Ya benar, di mana pertukaran gas yang terjadi ialah gas O2 dan CO2. Kita menghirup O2 dan mengeluarkan kembali CO2. Selanjutnya itu sebagai sistem pernapasan yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana untuk terjadi pertukaran gas. Nah, kalau tadi di mana O2 ini dibawa langsung ke paru-paru. Selanjutnya itu
fungsi itu untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkannya itu berbentuk karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostasis atau mempertahankan keseimbangan kadar udara di dalam tubuh. Tentunya itu membekalkan oksigen ke dalam darah dan menyingkirkan karbon dioksida. Selanjutnya untuk menciptakan suara dan selanjutnya lagi untuk mencium bau. Nah, itu dia beberapa poin penting yang saya ambil mengenai fungsi-fungsi pada sistem respirasi. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke organ-organ sistem respirasi. Nah, di sini saya mengambil organ yang pertama. Di sini ada hidung, di mana dalam kita lihat seperti gambar tersebut, hidung ini dia memiliki bagian-bagian yang sangat berperan aktif dalam kita berrespirasi. Di mana di situ ada yang peran sangat aktif itu ada tulang hidung, di mana tulang hidung inilah yang membentuk jembatan hidung yang ukuran tuh bentuknya itu kecil dan lonjong. Nah, tetapi bisa berbeda dengan setiap orang. Tulang hidung itu berfungsi dia untuk mengikat tulang rawan atau tulang rawan yang kanan kirinya ini, yang membentuk kontur hidung manusia. Itu ada fungsi dari tulang hidung ini. Selanjutnya selaput lendir. Nah, apa sih fungsi selaput lendir ini sehingga dia sangat memiliki peran penting? Selaput lendir ini dia tuh bagian dia yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Nah, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Itulah fungsi dia karena kita di sini memiliki selaput lendir yang biasa disebut ingus. Selanjutnya itu ada serabut saraf pembau. Seperti namanya itu, sarabut saraf pembau itu dia berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Nah, itulah dia fungsi dari saraf pembau itu, di mana ketika kita mencium bau sesuatu, itu saraf pembau kita yang lebih berperan dalam mengutarakan bau tersebut. Itu ada silia atau bulu hidung. Nah, silia ini seperti rambu-rambu halus terdapat di hidung. Nah, itu dia disebut silia, di mana silia ini dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Itulah dia makanya terdapat banyak rambut-rambut yang di dalam hidung kita, karena dia mengontrol kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung yang tidak langsung masuk ke pernapasan kita. Selanjutnya ada rongga hidung. Nah, apa sih fungsi rongga hidung ini? Nah, di sini rongga hidung ini dia berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Ya benar, karena udara yang kita hirup pasti melalui rongga hidung yang kedua ini. Nah, dari sana udara kita masuk sebelum nantinya masuk ke faring atau tenggorokan. Itulah dia bagian penting yang terdapat di dalam hidung untuk fungsi kita respirasi. Selanjutnya, di sini ada faring atau tenggorokan. Nah, pada gambar tersebut jelas di mana pada bagian faring ini dia terdapat 3 bagian ruang, di mana yang pertama itu ada namanya nasofaring di bagian atas ini sebelum masuk ke ruang faringnya. Yang bagian kedua ada orofaring yang terdapat warna hijau seperti di gambar, dan yang tepat yang ketiga itu yang orang itu namanya laryngofaring. Nah, ketika kita mendengar atau kita tahu bahwa itu organ faring, tentu organ faring ini organ yang lain dari yang lain. Mengapa? Karena dia terdapat 3 ruang yang memiliki fungsi masing-masing. Orofaring dia terletak di bagian tengah, sedangkan hipofaring atau laryngofaring dia terletak di bagian bawah. Nasofaring atau laryngofaring dia tuh berada di bagian atas dalam sistem pernapasan. Nah, dalam tenggorokan ini dia letaknya itu di belakang mulut, di mana setelah udara itu masuk dari hidung dan dia udara itu dikontrol melalui selaput-selaput lendir dan diatasi oleh beberapa bagian yang terdapat dalam hidung. Selanjutnya itu dia udara itu diteruskan ke bagian faring atau tenggorokan. Nah, di sini diterimalah oleh bagian-bagian yang di hipofaring, orofaring dan laryngofaring. Apa sih fungsi tenggorokan ini kalau dalam sistem kita dalam pertahanan tubuh ini? Nah, dalam fungsi utamanya yang kita ketahui, fungsi utama dalam kita melihat apa sih fungsi tenggorokan ini, di mana fungsi tenggorokan ini dia seperti
Kalau kita makan, mungkin tenggorokan ini jalannya sistem makan. Nah, di mana pada saat kita bernapas, di sini ada salah satu bagian yang sangat berperan penting, di mana adanya tonsil, adenoid, di mana tonsil ini terletak di belakang rongga mulut. Sementara adenoid dia berlokasi di belakang hidung, yang keduanya dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi atau menghalau udara-udara yang masuk, serta untuk melawan infeksi karena masih ada bagian tubuh lain yang menggantikannya. Jadi itu juga tersebut itulah bisa diperankan oleh faring ini. Selanjutnya itu ada laring. Nah, ketika kita lihat gambar di sini, laring ini dia seperti kayak tulang, namun dia memiliki beberapa bagian, di mana di atasnya itu terdapat epiglotis dan di samping kirinya itu ada kelenjar tiroid. Dan dia juga dilapisi juga oleh tulang rawan yang terdapat pada laring, dan di bawah itu terdapat trakea. Nah, dalam laring ini dia termasuk bagian dari organ yang urutannya ketiga setelah dari hidung, faring, dan sarang laring. Nah, apa sih laring itu? Nah, dalam kita melihat sebuah anatomi laring itu dia terletak setinggi vertebra sertalis 4 sampai 6, di mana pada anak-anak dan dewasa itu berbeda ukurannya. Tentu dalam laring ini maupun anak-anak ataupun dewasa itu memiliki tonjolan yang mungkin menjadi ciri dia dalam tumbuh jakun pada setiap remaja pria ataupun anak-anak pria. Pada pria dia akan terlihat tonjolan seperti jakun. Nah, itulah dia yang lebih besar, di mana ukuran laring menyebabkan pada umumnya pria memiliki suara yang berat, besar, dan kuat dibandingkan oleh orang atau perempuan yang dimana suara wanita itu lebih kecil daripada laki-laki. Nah, adapun beberapa fungsi utama pada laring ini tadi, selain dia sebagai proses masuknya udara tersebut, ada juga sini fungsi utama dari laring itu di mana dia menghasilkan suara. Nah, inilah pita suara kita, yaitu terdapat di laring. Itulah dia yang menghasilkan suara kita itu bisa terdengar atau suara kita bisa keluar dari laring tersebut. Dan itu dan untuk mengarahkan makanan masuk. Ya benar, di mana pada laring ini dia terdapat saraf sadar yang bekerja secara langsung, di mana ketika kita makan akan terasa itu bahwa laring kita ini pasti mendorong makanan yang telah masuk ke proses selanjutnya. Lanjutnya itu laring ini dia fungsi utama itu sebagai penghubung antara faring dan trakea. Nah, itulah dia beberapa fungsi utama mengenai laring. Selanjutnya itu di sini kita masuk ke trakea. Nah, bisa dilihat sini sama-sama itu trakea itu dia berbentuk seperti akar pada batang suatu tanaman, di mana pada trakea ini dia memiliki suatu ciri-ciri yang bisa kita bilang lain dari organ yang lain, di mana pada trakea ini juga dia memiliki peran yang sangat aktif, di mana pada trakea ini dia terdapat bagian-bagian kecil atau filamen-filamen kecil yang membantu jalannya udara masuk tersebut ke dalam paru-paru kita tadi. Nah, sini bisa terlihat gambaran jelas seperti yang saya ambil ini. Inilah dia gambar dari trakea ini, di mana dia memiliki beberapa lapisan mukosa atau lapisan inti dia yang berlapis, di mana pada lapisan utamanya itu dia terdiri dari kulit pertamanya yang membuat si trakea ini bisa memerankan fungsinya ke dalam fungsi pernapasan ini. Di sini ada juga dia fungsi trakea sebagai sistem pernapasan itu ada dia sebagai fungsi itu untuk mengirim udara ke paru-paru, di mana trakea yang utama ini dia menyuplai udara ke paru-paru. Itulah dia fungsi yang utama, di mana trakea juga mampu menghangatkan serta menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru. Ini bisa terjadi karena saluran pernapasan itu dia membawa udara dari trakea menuju paru-paru. Dia itu cabang itu yaitu seperti bronkus. Itulah dia yang meneruskan cabang tadi untuk masuk ke paru-paru. Yang nantinya udara itu dipastikan akan masuk dalam alveolus. Nah, selanjutnya itu
fungsi trakea ini dia juga menyaring benda-benda asing atau menyaring partikel-partikel kecil yang mungkin bersifat untuk merusak bagian dalam. Nah, itulah dia di sini peran trakea ini, dia itulah sebagai dia menyaring benda asing, di mana fungsinya itu dia memang untuk menangkap atau menahan partikel-partikel kecil yang masuk agar tidak terjadi bakteri yang merusak ke dalam itu. Selanjutnya itu dia untuk membantu fungsi sistem pencernaan. Selain dia membantu dalam sistem pernafasan, di sini trakea juga membantu sistem pencernaan, di mana tulang rawan yang berbentuk cincin yang tadi kita sebut di bawah epiglotis. Nah, itu dia menciptakan ruang besar di mana pada suatu kerongkongan akan terasa dia lebih lembut jika tulang rawan itu dapat mengelilingi satu epiglotis tersebut. Di mana inilah yang memungkinkan kerongkongan itu mengembang dan membuat kita itu jauh lebih mudah dalam menelan makanannya. Selanjutnya itu memudahkan kita dalam batuk, misalnya ketika kita sedang batuk. Nah, tentu ada seseorang yang mungkin batuknya terasa berat atau mungkin terasa sakit. Namun ketika pada trakea ini tidak berperan, disinilah trakea ini memudahkan kita jika kita sedang sakit, terutama kita sedang batuk gitu. Nah, dimana pada bagian trakea yang menahan kita batuk ini, dia itu salah satunya itu dia berfungsi agar udara itu dia mengalir lebih cepat melalui trakea saat kita sedang keluar batuk kita. Nah, otomatis batuk itu tadi akan jadi lebih kuat sehingga lendir dan partikel debu itu lebih mudah keluar, sehingga inilah dia yang mempermudah kita jika kita batuk di dalam trakea ini. Setelah dia tadi mengenai fungsi organ trakea yang paling utama. Nah, selanjutnya apa sih yang organ selanjutnya? Nah, di sini kita masuk ke organ yang kelima. Di sini ada bronkus. Nah, bronkus yang seperti kita lihat pada gambar tersebut, bronkus ini dia suatu organ dia yang terbagi menjadi dua bagian, di mana bronkus ini dia terletak ada di dua bagian, satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Nah, itulah dia di mana bronkus ini di kedua bagian ini di sini dia memiliki peran juga, di mana selain dia memiliki bagian di kanan, dia itu juga memiliki lobus di kanan yang terbagi menjadi 3 ruang, dan juga di sebelah kiri menjadi 3 ruang lobus juga. Nah, itulah tadi ketika kita melihat gambar tersebut jelas di mana pada bronkus bagian kiri itu terdiri dari bronchiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, dan diafragma. Sementara di bagian kanan itu terdiri dari lobus kanan dan terdiri dari 3 ruang, yaitu bronchiolus, bronchus kiri, dan lobus kiri juga. Nah, sebenarnya apa sih fungsi atau peran yang utama dalam bronkus dalam menyuplai suatu sistem pernapasan ini? Nah, di sini dia bronkus ini pada bagian kanan dia itu lebih vertikal daripada kiri, di mana panjangnya itu kira-kira 2,5 cm, di mana terbagi bronkus ini lebih kecil, di mana dia memasuki 3 lobus besar bagian. Selanjutnya itu ada bronkus di bagian kiri, di mana pada bagian kiri ini dia sedikit lebih kecil. Nah, karena dia memiliki struktur yang berbeda dalam suatu proses pernapasannya, di mana itu hanya sekitar 5 cm kalau panjangnya dibanding yang di kanan, itu dia letak perbedaannya. Selanjutnya itu pada mekanisme sistem kerjanya, dia dua bronkus ini dia memasukkan 2 lobus pada kiri, di mana inilah dia yang berperan, di mana pada kedua lobus ini dia yang menyuplai langsung kadar udara tersebut, bagaimana kadar udara itu bisa diteruskan ke bronchiolus nanti. Nah, bisa kita lihat seperti gambarnya ini. Di sini saya membuat anatomi bronkusnya, di mana dia terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, dan segmen pada gambar tersebut, di mana ada seperti akar-akar itu ada di sebuah namanya percabangan pada bronkus, di mana ada bronkus primer sebelah kanan dan kiri. Nah, perbedaannya itu bronkus kanan dia besar pendek, dia lebih vertikal, itu sifatnya dia. Selanjutnya di sini kita masuk ke bronchiolus. Nah, ketika tadi kita sebelum masuk ke bronkus, di sini saya masuk ke bronchiolus. Pada bronchiolus ini, di mana
jelas di situ saya ambil gambar bronkiolus seperti tadi bagian kecil seperti bronkus, di mana bronkiolus ini juga dia memiliki bagian yang nantinya paling ujungnya itu akan terdapat alveolus, yang terakhir udara itu akan dituju ke situ. Nah, pada bagian bronkiolus ini dia cabang dari bronkus itu dia akan membentuk suatu batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan, di mana bronkiolus ini dia berfungsi utama itu untuk menyalurkan udara itu dari bronkus ke alveoli. Ya jelas, mengapa di bagian paling ujung bronkiolus terdapat bagian kecil sebelah alveoli. Nah, dari situ nanti dari titik akhirnya sebuah udara kita yang akan masuk, disitulah nanti akan diteruskan dari bronkiolus ke alveolus, di mana fungsi utama itu terdapat pada bronkiolus itu ada menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, dan selanjutnya itu dia untuk mengontrol jumlah udara. Nah, ini ada fungsi sangat penting, di mana selain dia meneruskan udara, di sini juga bronkiolus memiliki peran dalam mengatur jumlah volume udara yang masuk. Tidak sembarang udara yang dapat masuk, di mana kadar suatu maksimal udara itu bisa masuk. Di sinilah pada bronkiolus ini dia ditentukan berapa kapasitas yang bisa masuk dalam alveoli. Itu ada mengontrol jumlah udara yang masuk pada bagian bronkiolus ini. Nah, lanjut sini kita masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ini mungkin dia memiliki bagian yang lebih signifikan, di mana dalam alveolus ini dia dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dia ada juga dialiri oleh pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, di mana kita lihat seperti gambar ini dia seperti gelembung-gelembung udara, di mana pada bagian-bagian ini loh, bagian-bagian ruang inilah dia memiliki suatu ruang yang disebut itu seperti kapiler suatu udara atau suatu tabung dalam mengisi suatu ruang udara, di mana inilah dia salah satu fungsi terakhir alveolus ini sebagai kita untuk menentukan udara terakhir itu di mana. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Alveolus ini dia terdiri dari pulmonary alveolus, ada terminal bronkiolusnya, di mana sebelum dia masuk ke gelembungnya itu dia akan melalui beberapa tahap seperti itu juga sebelum dia nanti masuk ke alveolus. Nah, di sini alveolus dia mengambil oksigen itu dia yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida, yaitu yang kita hembuskan, di mana saat bergerak melalui pembuluh di dinding alveoli, darah itu dia mengambil oksigen itu dari alveoli itu akan mengeluarkan karbon dioksida, di mana itulah yang menyebabkan area permukaan pada alveoli itu sangat luas diperlukan untuk memperoleh sejumlah besar udara yang terlibat dalam pernapasan dan membawa oksigen ke paru-paru. Dan pada dasarnya itu memang ya paru-paru mengalami sekitar 5-8 liter udara per menit. Itulah dia kapasitas udara pada paru-paru per menitnya, dimana ketika kita beristirahat habis beraktivitas, alveolus akan mengirimkan 0,3 liter oksigen ke darah per menit. Dan secara umum alveolus ini terbagi dari 3 pernapasan alveolus, di mana pertama itu ada fertilisasi, di mana pada proses fertilisasi ini udara itu diproses untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Sedangkan difusi dia itu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya itu ada perfusi, di mana proses ini ketika darah itu dipompa melalui paru-paru. Nah, inilah 3 letak perbedaan yang membedakan bahwa alveolus itu memiliki 3 fungsi utama, di mana tadi ada fertilisasi, difusi, dan perfusi. Nah, selain itu saya juga merangkap apa sih beberapa fungsi utama pada alveolus ini, di mana dia tempat dari pertukaran gas, terus pertukaran gas dari alveolus ke kapiler darah, dan dia sebagai pertukaran gas dari kapiler darah ke alveolus atau sebaliknya, dan terakhir tempat penyimpanan udara dalam tubuh untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya ada paru-paru, bagian akhir itu dari setelah alveolus, di mana dia ditentukan oleh paru-paru. Jika kita lihat paru-paru ini, paru-paru merupakan bagian yang signifikan, di mana paru-paru dan merupakan suatu sistem organ respirasi akhir atau pernapasan yang sangat berhubungan dengan pernapasan itu dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Mengapa? Karena ketika kita bernafas, tentu paru-paru akan bekerja lebih cepat dalam memompa darah tersebut, sehingga
fungsinya itu sangat cepat dalam menukar oksigen dalam tubuh, di mana oksigen dan karbon dioksida itu langsung diberi oleh darah itu, di mana jika paru-paru saja sudah terganggu, tentu fungsinya kesehatan tubuh pasti akan terganggu dalam keseluruhannya, di mana paru-paru ini memiliki bagian yang berbeda, di mana pada setiap orang dewasa itu umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram, sementara pada bagian kanan yang memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Nah, paru-paru juga memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru bagian memiliki itu 2 bagian nodus, di mana pada paru-paru ini terdapat suatu ruang di mana disebut pleura, di mana pleura ini merupakan membran tipis yang berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Nah, ini ada pleura ini, di mana dia seperti bagian kecil yang terdapat di paru-paru yang berfungsi sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Nah, tentu kalau kita lihat pada seseorang yang masih memiliki paru-paru yang sehat, pasti ia akan mudah atau ia akan mengalami tubuh yang lebih fit dalam dia menarik napas atau dalam mengeluarkan nafas. Beda dengan orang yang aktif perokok, di mana paru-paru mereka telah rusak, di mana oksigen itu tidak mampu lagi berperan aktif dalam tubuh dia, sehingga paru-paru tersebut mati fungsinya lama-kelamaan akibat dari rokok tadi. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya mengenai sistem respirasi. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai sistem respirasi ini. Baik, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.